Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekelompok mahasiswa dari Universitas Bakri ingin mempresentasikan inovasi produk atau jasa mengenai perusahaan Gojek dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Urip Sedyo Widodo. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Safina Faradila, Natali Angeli, dan Warda Nurul Azima. Tahap pertama di sini yaitu empathize. Nah, dalam tahap empathize atau empati ini terdapat tiga konsep, yaitu why, what, dan how. Konsep pertama yaitu why. Di sini banyaknya customer yang mengharapkan ketersediaan driver di saat hujan dan jam-jam sibuk. Konsep kedua yaitu what. Di sini banyaknya customer merasakan kesulitan mencari driver di situasi tertentu seperti hujan dan jam sibuk. Dan konsep terakhir yaitu how. Perusahaan Gojek diharuskan menjadi lebih aware terhadap keluhan yang dirasakan customer dan menciptakan ide-ide yang solutif serta inovatif yang dapat membantu memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya, empathize map. Dalam empathize map ini terdapat 4 dimensi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi. Dimensi pertama yaitu dengar. Pertama-tama di sini customer mengharapkan keluhan yang diajukan dapat direspon dan diperbaiki. Selanjutnya juga customer juga ingin kinerja Gojek dapat ditingkatkan. Terus customer menantikan sistem yang lebih efisien dalam proses pencarian driver. Dan yang terakhir yaitu customer mengharapkan perkiraan waktu kedatangan yang lebih akurat saat situasi ketersediaan driver terbatas. Dimensi kedua yaitu pikirkan. Di sini Gojek dapat memberikan insentif tambahan kepada driver pada saat situasi cuaca terburuk atau pada saat jam-jam sibuk. Yang kedua yaitu Gojek dapat mengembangkan sistem algoritmanya yang lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan penggunaan teknologi yang cerdas sehingga dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pencarian driver. Selanjutnya dimensi selanjutnya yaitu lihat. Di sini Gojek tidak mampu mengatasi permintaan yang meningkat di situasi tertentu. Yang kedua yaitu kurangnya motivasi driver untuk melayani pelanggan di waktu-waktu yang sulit. Nah, yang ketiga yaitu kurangnya opsi alternatif terhadap layanan transportasi pada saat-saat ketersediaan driver Gojek terbatas. Dan yang terakhir yaitu kurangnya ketepatan waktu mengenai kedatangan driver serta estimasinya. Dan dimensi yang terakhir yaitu rasakan. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan customer sehingga dapat memberikan pengalaman yang terbaik dalam berbagai situasi. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan loyalitas customer sehingga dapat membantu dalam pertumbuhan dan keberlanjutan aktivitas perusahaan. Dan yang terakhir yaitu Gojek dapat memperkuat reputasinya sebagai perusahaan yang responsif dan peduli terhadap kebutuhan customer. Selanjutnya, define. User atau pengguna dari Gojek tersebut, yaitu sebagian besar kalangan merasakan terutama mahasiswa dan pekerja. Need atau kebutuhan dari Gojek mengetahui efektivitas dari inovasi kinerja Gojek terhadap kepuasan customer. Insight atau wawasan dari Gojek, sistem teknologi menjadi kriteria utama dalam mencapai target perusahaan. Idea. Gojek dapat mengembangkan sistem algoritma yang lebih efektif dan efisien. Sejumlah faktor seperti jarak, waktu tempuh, lalu lintas, preferensi customer, dan ketersediaan driver. Dengan memanfaatkan data real-time dan analisis prediktif, algoritma tersebut dapat secara cerdas menentukan penugasan driver yang paling sesuai dengan permintaan customer. Hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi pembagian sistem kerja, mengurangi waktu tunggu customer, dan meningkatkan kepuasan customer. Prototype dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan customer sehingga Gojek dapat menjadi pilihan opsi utama di antara kompetitor lainnya. Selanjutnya adalah tes.
yang terdiri dari yang pertama, problem validation. Dalam hal ini, kelompok kami memilih di bidang pelayanan, yaitu inovasi mengenai kurangnya ketersediaan driver di situasi tertentu. Karena banyaknya customer yang mengharapkan ketersediaan driver di saat hujan dan jam-jam sibuk, sehingga harus ditingkatkan kualitas pelayanan sebagai bagian dari inovasi Gojek. Yang kedua yaitu product validation. Product validation berdasarkan hasil diskusi kelompok kami bahwa dengan dilakukan inovasi tersebut dapat mempertahankan eksistensi Gojek di tengah maraknya kompetitor transportasi lainnya. Sehingga Gojek harus terus melakukan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas layanannya. Berikutnya ada market validation. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan seperti mengatasi permintaan yang meningkat saat situasi tertentu, dapat mengembangkan sistem algoritma yang efektif dan efisien. Ya, dan yang terakhir ada customer validation. Dengan inovasi yang dilakukan, dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan customer, sehingga Gojek dapat menjadi pilihan opsi utama di antara kompetitor lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.